mengenai postingan di Instagram, akun-akun seperti itu. Ini bukan pertama kali tentunya gitu. Iya, ini bukan pertama kali sih, tapi buat aku saya udah marah banget gitu karena udah ada kalimat bunuh, berarti itu suatu bentuk ancaman, dimana jika dia menganggap itu sebuah iseng udah tidak bisa diampuni lagi ya, karena ini sudah hal yang masuk ke tindak kejahatan gitu. Saya susah juga bingung, ya karena ini pasti ada pemicunya ya, dimana ya dia banyak hal yang sering dengar orang-orang tuh nggak usah ditanggepin, nanti makin ini nggak usah ditanggepin. Justru semakin tidak ditanggepin, mereka semakin punya ruang. Semakin tidak ditanggepi dan tidak dikasih tindakan, mereka akan semakin gitu. Ya tindakannya kan bukan di kantor polisi, tapi bagaimana kita langsung menjumpai orang itu dan kasih efek jerah dengan cara kita tanpa menyakiti secara fisik ya. Itu kan saya rasa juga sudah hal yang kuat ya. Apalagi ya untuk video yang dia buat permohonan maaf atau apapun ya, itu kan sebenarnya sudah sanksi sosial yang kapanpun bisa kita share gitu jika mengulanginya lagi. Tapi kalau hal ini saya sulit untuk menggunakan nalar pikiran saya secara sehat gitu. Ini apa ya letaknya, salahnya? Emang Talia ngapain dia ya gitu? Dan terus emang Bertrand ngapain anak ini ya gitu? Dan terus-terusan nggak berhenti. Dan saya bingung sama manusia yang menggunakan hidupnya menjadi pembenci. Kenapa mereka gunakan waktu untuk membenci untuk anak-anak yang tidak tahu apa-apa? Jadi jangan pernah bilang itu udah resiko jadi artis. Stop untuk bicara seperti itu. Artis bukan pekerjaan yang hina. Artis bukan pekerjaan yang memalukan. Ya jadi buat saya hal-hal yang kayak gini tuh hal yang buat saya udah gak lucu lagi sih. Untuk membuat account. Jadi kalau dibilang itu nggak sengaja, nggak mungkin. Membuat account itu kan ada persyaratannya dan pasti itu dengan sengaja. Dimana kenapa akhirnya harus saya share ini, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada yang pernah bilang, jangan ada pernah bilang itu resiko jadi artis, jangan pernah bilang. Karena saya bilang sekali lagi, bukan masalah dia jadi artis atau dokter atau apapun, jangan salahkan profesinya, tapi bagaimana kalian bisa beredukasi dengan baik, bersosialisasi yang baik, gunakan waktunya dengan baik. Contoh, lakukan hal yang gak disuka ya lu gak usah lakuin. Contohnya lu gak suka sama orang ya lu gak usah follow, atau lu sengaja menjadi pembenci orang itu, karena orang itu jauh lebih bahagia, orang itu jauh lebih senang. Nah untuk pembenci ini adalah mereka punya waktu 1 menit untuk membenci orang lain, itu udah dosisnya kalau nggak dicegah itu akan terus bertambah gitu. Dia akan ngerasa gue bebas melakukan hal apapun, karena ada kalimat dimana artis ya itu udah resiko jadi artis, udah mau siap dihujat lah. Enggak, jadi stop dengan kalimat itu. Nah itu pemicunya, kalau saya bilang ya itu pemicunya, dimana saya sering mendapatkan seseorang itu kalimatnya gitu doang. Iya ini kesalahan saya karena banyak yang bilang memang udah resiko jadi artis ini akhirnya saya ya bikinnya saya ngatainnya artis aja deh gitu. Ya tapi mungkin kalau urusan sama saya nggak bisa lah gitu. Saya nggak mau peduli orang lain, saya tidak mau mencampuri urusan orang lain atau yang lain, enggak. Tapi karena kamu sudah masuk mengusik keluarga saya ya, itu tandanya saya sudah terganggu. Ada beberapa masalah yang menimpa dan yang lainnya saya tidak pernah ambil pusing ya, karena menurut saya sudah melakukan atau memberikan jawaban dengan cara yang lain. Tapi kalau saya sudah yang bicara, itu tandanya saya sudah terusik. Jadi buat saya, mau ribut besar sama saya, ayo. Kalau mau baik sama saya juga, ayo. Saya orangnya gimana, bagi saya tuh orangnya gimana. Lo meng-create gue, lo create gue sopan, gue akan lebih sopan. Lo create gue dengan cara yang gak sopan, gue akan lebih
lebih sopan. Lu meng-create gue dengan cara yang memalukan gue akan bisa lebih dari yang cara itu. Jadi ya ayo aja. Ini ibaratnya gue mau kumat nih ya. Ini jangan mancing-mancing gue kumat loh. Ya, manusia ada takaran sabarnya. Manusia ada takaran letak kesabarannya. Jadi jangan pernah usik gue tentang hal itu. Ya. Ini hal yang sangat amat serius buat saya. Jadi makanya saya minta bantuan para netizen untuk memantau account ini. Karena account ini emang benar-benar sudah beberapa kali di-report juga kayaknya dari pihak Instagram dan Facebook. Ini belum ada tindakan yang tegas. Sementara di situ saya jelaskan saya sebagai orang tua semuanya, dan mudah-mudahan ada tindakan tegas, terutama yang juga di Facebook. Ini buat saya ini biadab sekali ya. Jadi jangan salahkan kalau saya lebih memprotek anak saya jauh lebih ketat, yaitu karena itu saya punya aturan sendiri buat anak saya gitu. Jadi jangan dibilang jangan pernah ada kalimat di kuping saya atau di Instagram saya itu kalimat resiko jadi artis. Jangan pernah. Saya benci sama kalimat itu ya, karena artis bukan pekerjaan yang hina. Saya mencari dengan uang yang halal, saya mencari nafkah buat keluarga saya tidak menyakiti orang lain, saya tidak minta uang dengan orang lain, saya tidak minta nafkah untuk membiayai anak saya, sumbangan dari orang lain nggak ada. Tapi mereka bekerja, dari mereka dapat uang, mereka bisa bertahan, semuanya karena saya bekerja ya. Jadi kali ini saya marah banget tentang hal ini dan saya nggak bisa tolerir. Jadi saya berbagi cerita sama semua yang membaca adalah untuk hal-hal yang kayak gini, mudah-mudahan sama-sama kita kompak untuk report account ini sehingga dia muncul. Saya yakin banyak orang yang mungkin suka untuk mengedukasi adiknya, keponakannya, saudaranya. Saya yakin mudah-mudahan banyak yang support. Tapi jika tidak pun ya berarti mereka mendukung untuk keluarganya menjadi penjahat ya, untuk keluarganya melakukan tindakan kriminal yang buat saya kurang pantas. Makanya harus dihilangkan, harus dihapuskan, karena saya juga tidak saya juga sama dengan yang lainnya punya batas kesabaran yang habis. Jadi kalau ditanya habis sudah kesabaran saya kali ini. Sudah melacak mungkin keberadaan dari orang-orang tersebut kah? Sudah, dimana yang bersangkutan ini selalu menggunakan wifi. Jadi bukan dari akun itu, nggak apa-apa. Wifi juga kan, dimanapun dia pergi itu ke track. Oke. Jadi ya itu canggihnya cybercrime sih. Jadi saya masih tunggu etiket baiknya, ya, untuk dia mengakui kesalahannya. Ada jangka waktu? Nggak pakai, belum dulu karena saya lagi melakukan beberapa cara arahan dari yang lain gitu untuk hal ini bisa terungkap ya. Jadi dampaknya kok ini cukup besar sekarang ini. Makanya hal yang kayak gini saya harus segera selesaikan ya, karena udah ya, gue udah cukup diam, gue udah cukup ini. Jadi itu yang saya bilang, jangan pernah bilang ini adalah kalau udah ketangkap bilangnya fans sejati ya, kalau udah ini fans sejati. Jadi berat gitu. Ada rencana untuk melaporkan ke pihak kepolisian? Tunggu aja dulu, karena saya bilang saya masih nunggu arahan ya. Jadi kalau seandainya ada potensi itu pasti saya akan laporkan. Oke. Udah yang saya bilang, ini kali ini mohon maaf ya, kayaknya nggak bisa dikasih ampun dulu nih gitu ya, karena saya merasa sudah mengancam ya, saya sudah mengancam. Coba ngebayang nggak kalau ngelihat Alia dia happy dengan main, dia tumbuh kembang sesuai dengan anak seusianya. Jadi digituin ya, buat saya ngebayang kalau nanti dia besar, kalau saya masih ada, kalau nggak ada bagaimana cara menjelaskan ke dia, bagaimana ketika dia secara pikiran dan psikologinya terganggu, itu berdampaknya besar. Makanya saya meminta
untuk berbicaralah yang baik, ya berbicaralah yang baik. Saya pun akan bicara baik. Tapi kalau kalian maunya kayak begitu ya saya pun ikutin permainannya. Jadi kalau saya gimana kaliannya? Kaliannya baik ya saya baik. Kaliannya begitu ya juga saya lebih dari begitu. Jadinya ya udah begitu caranya. Oke, sip.